Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Trisni Setiawati. Dalam video kali ini saya akan membawakan presentasi akademik dengan memaparkan materi terkait teori pemerolehan bahasa. Jadi teman-teman, yang akan kita bahas di sini itu adalah gimana sih kita caranya berbahasa? Apakah sejak lahir kita sudah bisa berbahasa, atau apakah kita harus belajar terlebih dahulu baru kita bisa berbahasa? Jadi gini teman-teman, dalam ilmu kajian linguistik dan juga psikolinguistik ada 4 teori yang menjadi dasar bagaimana seorang anak itu memperoleh bahasa utama atau bahasa ibunya sejak lahir. Tanpa berlama-lama, kita langsung mulai dari teori yang pertama, yaitu teori behavior yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Skinner dalam teorinya itu mengemukakan bahwa pemerolehan bahasa pertama anak itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi dalam teori ini itu melihat bagaimana seorang anak itu meniru, kemudian mengulang, kemudian bagaimana seorang anak itu menerima stimulus dan juga stimulus dari lingkungan di sekitarnya. Secara singkatnya, teori ini tuh gini. Misalnya seorang anak itu mengucapkan kata yang sering diucapkan oleh orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Kemudian anak tersebut itu mengucapkan kata yang dimaksud itu. Nah, kemudian respon dari orang-orang dewasa di sekitarnya itu, mereka memberikan respon positif kayak tepuk tangan, mendukung dan lain sebagainya. Nah, kemudian penerimaan dari si anak ini itu menganggap bahwa oh ternyata kata yang saya sebutkan itu benar. Nah, maka dari itu anak itu seterusnya akan mengucapkan kata yang dimaksud itu. Contohnya tuh gini. Misal ada anak balita, dia sedang bermain dengan ibunya, kemudian ibunya menunjuk itu bola. Kemudian anak itu karena ibunya sering mengucapkan itu bola, benda yang berbentuk bulat itu namanya bola. Nah, kemudian anak itu mengucapkan benda itu menunjuk dengan mengucapkan ola, ola, ola gitu. Nah, kemudian respon dari si ibunya itu seperti tepuk tangan, senang, gembira bahwa anaknya itu bisa menyebut kata bola meskipun belum sempurna. Nah, penerimaan dari si anak ini merasa bahwa oh ternyata benda yang bulat itu namanya bola. Nah, kemudian seterusnya anak itu akan menganggap bahwa benda yang ia lihat berbentuk bulat itu namanya bola, menyebutnya dengan bola. Kemudian teori yang kedua yaitu teori nativisme. Teori ini dikemukakan oleh Noam Chomsky. Dalam teori ini berbanding terbalik dengan teori yang sebelumnya. Jika teori yang sebelumnya itu memandang bahwa pemerolehan bahasa pertama anak itu dipengaruhi oleh lingkungannya, akan tetapi dalam teori ini itu yang menjadi faktor utamanya adalah manusia itu sendiri. Jadi dalam teori ini itu melihat bahwa manusia itu memiliki kemampuan bawaan sejak lahir. Nah, kemampuan itu disebut dengan LAD atau Language Acquisition Device. Nah, dari LAD ini itu dalam teori ini itu menganggap bahwa manusia itu memiliki sistem saraf yang ada di otak ini itu yang digunakan untuk kita bisa menyusun struktur dalam berbahasa. Contohnya tuh gini, ada anak di usia 3 tahun, dia ngomong ke ibunya, ibu aku mau makan es krim rasa stroberi menggunakan sendok yang besar. Lalu ibunya kaget, loh kok ternyata anakku bisa berbahasa seperti itu, sedangkan aku belum pernah mengajarinya struktur bahasa. Nah, jadi gini, dalam teori ini itu menganggap bahwa manusia itu memiliki sistem saraf di otak yang bisa digunakan oleh anak untuk menyusun objek, predikat, subjek, dan lain sebagainya dengan secara urut. Begitu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada teori yang ketiga, yaitu teori kognitivisme yang dikemukakan oleh Piaget. Nah, teori yang ketiga ini merupakan teori yang menjembatani antara kedua teori yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan berfokus yang pertama itu karena lingkungannya, kemudian yang kedua karena faktor dari manusia itu sendiri. Nah, dalam teori yang ketiga ini itu beranggapan bahwa perkembangan bahasa yang dialami oleh anak itu beriringan dengan perkembangan kognitif yang dimiliki oleh si anak tersebut.
Contohnya misalnya gini, ada anak usia sekitar 1,5 tahun. Biasanya anak umur segitu kan baru bisa mengucapkan kata seperti mama, papa, kemudian ya hanya kata-kata yang mudah diucapkan seperti itu. Mereka belum bisa untuk mengucapkan kalau hari ini hujan berarti kita tidak jadi main dong. Nah, mereka belum bisa untuk menggunakan kata-kata tersebut karena pemahaman kognitif mereka belum mencapai pada batasan perkembangan bahasa tersebut gitu. Kemudian teori yang keempat atau teori yang terakhir yaitu teori interaksionisme yang dikemukakan oleh Vygotsky. Dari teori yang terakhir ini itu merupakan dianggap paling ideal dari teori sebelum-sebelumnya karena dari teori ini menggunakan dua faktor. Yang pertama ada faktor dari internal yaitu dari diri manusia itu sendiri, kemudian yang kedua adalah faktor sosial. Dalam teori ini itu beranggapan bahwa memang manusia itu memiliki kemampuan atau bawaan sejak lahir, kemampuan berbahasa sejak lahir, akan tetapi potensi tersebut tidak akan bisa berkembang apabila mereka tidak menggunakan kemampuan berbahasa tersebut dengan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya atau lingkungan di sekitarnya gitu. Contohnya tuh gini, misal ada anak kembar ya, yang satu A, yang satu B. Nah, anak yang A itu diberikan oleh orang tuanya misal buku cerita, kemudian diajak untuk mengobrol dan lain sebagainya. Sedangkan anak yang B itu hanya diberikan HP, hanya diberikan untuk menonton TV dan lain sebagainya. Dari perkembangan bahasa dari kedua anak tersebut akan terlihat berbeda. Anak yang A itu cenderung akan lebih memiliki banyak sekali kosakata dan juga tingkat untuk mereka melakukan komunikasi dengan orang di sekitarnya itu akan jauh lebih tinggi daripada anak yang si B ini, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi teman-teman, dari teori yang telah kita bahas sebelumnya, tidak perlu kita untuk mencari teori mana yang paling sempurna, teori mana yang paling bagus, teori mana yang paling mendasari pemerolehan bahasa pertama pada anak. Karena dari keempat teori itu merupakan teori yang saling berkaitan, saling berhubungan, saling membentuk satu sama lain untuk menjadi sebuah faktor bagaimana seorang anak itu memperoleh bahasa utamanya sejak lahir. Jadi anak itu memperoleh bahasa itu karena yang pertama karena lingkungannya, kemudian yang kedua karena kemampuan dari diri mereka sendiri, kemudian yang ketiga karena pemahaman kognitif yang mereka peroleh, kemudian yang keempat dari penggunaan atau interaksi mereka dengan lingkungan mereka sehari-hari. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan juga saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata ataupun apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.